Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan saya Hana Safira Febriati dengan NIM 110 dari 5 IKPR 1 Universitas Bung Karno. Sebelumnya saya hormati Ibu Galus, aku dosen mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang kaya akan budaya dan banyak pula provinsi yang terdapat di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Elviera mengenai daerah Maluku, di sini saya berada di sebuah bangunan khas yang berada di jauh timur sana, yaitu Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten atau kota. Provinsi ini berada di Kepulauan Sunda Kecil. Setelah pemekaran, Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, yaitu 3 pulau utama di sana, yaitu Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur. Suku-suku di Nusa Tenggara Timur diantaranya ada suku Sumba, suku Timur, suku Manggarai, suku Flores, dan lainnya. NTT ada Pulau Sumba, yaitu salah satu surga eksotis di wilayah timur Indonesia. Hamparan sabana yang luas, bukit kapur yang berjejer, serta kemegahan alam yang begitu indahnya melebur secara sempurna dengan kearifan lokal masyarakatnya yang begitu istimewa. Desa di pulau ini mayoritas didirikan di puncak bukit dengan bentuk-bentuk rumah yang masih mengusung konsep tradisional beratap jerami. Mayoritas rumah-rumahnya dibangun di dekat makam leluhur karena sebagian besar warga setempat memeluk kepercayaan Merapu, yakni kepercayaan untuk memuja nenek moyang atau leluhur. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan Pulau Sumba sebagai surga untuk para peselancar. Selanjutnya Pulau Flores, yaitu sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak yang menyebut Pulau Flores dengan Pulau Bunga. Pasalnya, kata Flores berasal dari bahasa Portugis, yaitu Cabo de Flores yang berarti Tanjung Bunga. Nama asli Pulau Flores adalah Nusa Nipa atau Pulau Ular. Flores termasuk dalam gugusan Pulau Nusa Tenggara bersama Bali dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Pulau Alor memiliki keindahan yang sangat menawan. Pulau Alor seringkali jadi pilihan ketika mau berlibur di Nusa Tenggara Timur. Pulau cantik ini juga sering dibilang sebagai taman laut kelas dunia karena punya keindahan bawah laut yang kaya akan satwa dan tumbuhan lautnya yang eksotis. Hal seru yang bisa dilakukan masih ada lagi, yaitu kamu bisa berpetualang dengan mendaki gunung Koya-Koya dan menanam pohon di hutan nostalgia. Selanjutnya ada Taman Nasional Komodo. Buat kamu yang biasanya cuma bisa melihat komodo di layar kaca, coba luangkan waktu untuk datang ke habitat aslinya. Kamu bisa menyaksikan secara langsung betapa memukalnya satwa ini ketika dilihat secara langsung. Buat kamu yang belum tahu, komodo ini merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Karena itu, satwa ini dikategorikan sebagai hewan langka dan warisan dunia yang harus dilindungi. Namun, cuma bisa melihat satwa langka ini dengan jarak 300 meter karena pada dasarnya komodo ini termasuk hewan buas yang memiliki air liur yang mengandung racun. Selanjutnya ada Gua Kristal Balok, yaitu salah satu tempat wisata yang jarang diketahui namun keindahannya tiada tara. Dinamakan Gua Kristal karena terdapat mata air super bening seperti kristal di dalam gua. Kamu bisa mencoba berenang sambil menyusun mata air. Gua yang begitu alami dengan air yang jernih membuat tempat ini sangat patut untuk kamu kunjungi ketika berada di Nusa Tenggara Timur. Mengunjungi NTT akan sangat rugi jika kamu tidak mengunjungi salah satu pantai terbaik di Asia ini. Pantai Nihiwatu yang berada di Kabupaten Waikabubak masuk ke dalam 10 besar sebagai pantai terbaik. Hal ini karena pantai tersebut begitu cantik, terutama dari segi pasirnya yang berbentang pasir putih sebanyak 2,5 km yang dipadukan dengan jernihnya air laut memberikan pesona yang bisa memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Adapun beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan di sini yaitu berkuda, berjemur, menyelam hingga memancing. Selanjutnya ada Labuan Bajo, yaitu merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia. Mulai dari hewan
endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai, semua bisa ditemukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo. Menikmati pemandangan langit yang bisa juga menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan ini berada dari Bandar Udara Internasional Komodo. Dapat memilih destinasi Bukit Cinta, Puncak Camelia, dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang Rangko yang memiliki pesona dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan. Daun ubi bunga pepaya, selain jagung yang sering menjadi bahan utama, daun pepaya juga sering menjadi olahan makanan khas NTT Kupang. Olahan sayur ini memiliki rasa yang tidak pahit walaupun dicampur bunga pepaya. Hal ini karena sebelum dimasak dengan bumbu, sayur daun ubi bunga pepaya ini direbus terlebih dahulu. Setelah itu diangkat dan diremas sayurnya untuk dikeluarkan airnya. Sayur ini juga bisa menjadi teman makan nasi juga. Berikutnya adalah makanan khas NTT Kupang yang merupakan olahan beras yang dimasak menggunakan batang bambu. Kolo yang juga disebut nasi bakar dan nasi bambu ini biasa disajikan untuk acara makan bersama saat acara adat yang merupakan syukuran menyambut musim panen. Kuliner asal Kupang yang serupa dengan lemak ini dinikmati bersama aneka lauk mulai dari daging ayam hingga daging babi. Dan di NTT juga terkenal dengan kain tenunnya. Ada beberapa jenis tenun yang terkenal yaitu tenun ikat, tenun guna, dan tenun lotis atau sotis atau songket. Tenun ikat seperti namanya, tenun ikat memiliki proses pembentukan motif dengan cara mengikat benang. Di NTT juga benang lungsi lah yang akan diikat dan akan menghasilkan motif yang unik. Dalam pembuatan kain tenun ikat, maka benang akan digabungkan secara memanjang dan melintang. Kedua ada tenun guna. Untuk proses tenun guna adalah menenun untuk membuat corak atau motif pada kain dengan menggunakan benang terlebih dahulu yang telah diwarnai. Alhasil teknik ini menghasilkan motif dengan berbagai warna yang begitu memikat mata. Nah, itu di masyarakat NTT motif tenun dapat mencirikan dari mana si pemakai berasal. Sebab dalam motif tenun tergambar ciri khas suatu suku atau pulau yang ia diami. Motif di kain tenun merupakan wujud dari kehidupan masyarakat dan bentuk ikatan emosional yang erat dengan masyarakat tersebut. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, bisa menenun menjadi salah satu petanda seorang perempuan yang telah siap menikah. Maka tidak heran jika banyak perempuan di provinsi ini yang memiliki keterampilan menenun kain tenun Kain tenun ikat NTT memiliki banyak fungsi seperti sebagai busana, mahar, penunjuk status sosial, alat transaksi, bentuk penghargaan, serta penghormatan pada acara kematian. Meskipun kain tenun ikat bisa ditemukan hampir di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi masing-masing daerah memiliki motif yang berbeda. Misalnya, Sumba Timur terdapat motif tengkorak dan mumere, terdapat motif hujan, pohon, dan ranting. Ada pula motif-motif lain yang menampilkan keberagaman flora, fauna, hingga legenda. Hal ini menjadi salah satu keunikan kain tenun khas NTT. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan mengenai daerah Nusa Tenggara Timur. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan untuk kita semua. Untuk selanjutnya akan ada Saudara Rifki Alam yang akan menjelaskan gambaran tentang daerah di Kalimantan Timur. Saya Hana Safira Febrianti mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.